tadi sudah kita bicarakan bersama-sama terkait dengan bermacam-macamnya tetangga kita ya, karena bermacam tetangga tentu akan menimbulkan masalah. Nah, karena tentu dalam kehidupan bertetangga dan tetangga kita bermacam-macam, dan itu perlu ada aturan-aturan yang bisa membuat kita tentu akan nyaman dan bisa berjalan dengan harapan kita semuanya. Nah, tentu agama kita, ya, agama Islam juga mengatur tentang itu ya dalam kehidupan bertetangga. Nah, ini saya mau ke Ustadz Asad ya. Ini bagaimana sebenarnya ya cara agama kita, ya agama Islam mengatur hubungan pertetanggaan ya. Mungkin Ustadz Asad bisa menjelaskan. Ya, jadi kalau kita rujuk dari hadis Rasulullah gitu ya. Rasulullah pernah bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jari." Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi itu. Nah, sehingga indikator iman itu salah satunya adalah berbuat baik pada tetangga. Kalau ada orang yang mengaku Islam, mengaku beriman, tetapi kemudian dia tidak berbuat baik kepada tetangganya, maka diragukan sesungguhnya dia itu beriman atau tidak. Rasulullah kan menyebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berbuat baik kepada tetangga. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi kalau ada orang yang tidak berbuat baik pada tetangga, maka ya sebagaimana yang disampaikan Rasulullah itu ya bisa masuk dalam kategori orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini ukuran atau indikator yang pasti gitu. Maka janganlah pernah kita menjadi orang yang sengaja untuk tidak baik kepada tetangga gitu. Lah persoalannya adalah kalau kita sudah mulai berusaha berbuat baik kepada tetangga, dengan sungguh-sungguh berbuat baik kepada tetangga, tetapi kemudian tetangga kita kok tidak membalas perbuatan baik itu persoalan lain gitu. Karena itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah kita berbuat baik. Tetapi kalau kemudian kita sudah berbuat baik kepada tetangga kita ya, tetapi kemudian dia tidak berbuat baik kepada kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah sudah berbuat baik. Tugas kita, kewajiban kita sudah kita laksanakan. Nah, ini satu hal. Jadi bahwa perbuatan baik kepada tetangga itu adalah wujud dari keimanan atau indikator keimanan. Nah, sehingga yang kedua, bagaimana sekarang kalau cara atau kemudian bentuk berbuat baik sebagaimana diajarkan seorang muslim atau diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sampai untuk berbuat baik tetangga itu gitu. Itu sampai kemudian membuat kuah saja, membuat makanan yang berkuah ya. Makanan yang berkuah itu dibuat banyak kuahnya. Bukan berarti kemudian semua air semua itu namanya bukan masakan. Kalau sudah masak kok kemudian cuma kuah saja, cuma air saja itu namanya bukan masakan. Ya, pasti ada, ya kalau buat gulai ada dagingnya walaupun cuma tidak terlalu banyak tapi ada dagingnya. Sehingga semakin banyak kuahnya itu semakin banyak kemudian tetangga yang bisa berbagi kepada tetangga. Kalau kuahnya sedikit mungkin hanya 2-3 tetangga kita yang bisa mendapat. Kalau kemudian diperbanyak kuahnya, kemudian bisa 10 tetangga yang barangkali mendapatkan masakan kita. Walaupun kemudian dagingnya jadi kecil-kecil gitu. Tapi nggak apa-apa, kan semakin banyak tetangga yang bisa mendapatkannya gitu. Semakin rata gitu ya. Gitu. Jadi itu bagaimana Rasulullah itu sama menuntunkan hal yang sangat sekecil gitu. Membuat masakan itu aja kemudian diperbanyak supaya kemudian tetangga kita itu bisa mendapatkan lebih rata lagi mendapatkannya.
Bahkan gitu, kalau kita masak, kemudian tetangga kita membaui masakan kita, itu wajib kemudian kita memberikan kepada tetangga itu. Iya, gitu. Jangan ngiming-ngimingi saja gitu, malah sudah tidak pernah ngasih, kemudian disiar-siarkan nih makan ini di grup kampung, nah gitu kan. Iya, itu tunjukkan ya, Mas, sedap, mari kita makan bersama gimana, wong yang satu di rumah, yang cuma diantar gambarnya saja kok. Nah, jadi bagaimana Rasulullah itu sampai tingkatan seperti itu. Nah,